Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam beli durian, rasanya enak dicampur es. Jawab salam cuma sebagian. Ini teh pada lemas atau ketinginan gimana? Melak jati sisi leweng di ceboran make cai. Bisi tadi keur malaweng cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ra'idul jinan, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadaratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama wal ju'amah, para kiai, para jengan, para satid wa asatidah yang saya hormati dan Allah muliakan, aparatur pemerintahan desa apa ini teh? Desa Cibening, dari atasan hingga bawahan, anggota BPD, Bapak RW, Bapak ART, semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adikku sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita tidak terasa, mari kita sama-sama untuk membajatkan puji kedat ilahi Robbi yang telah menciptakan langit dan bumi. Kata puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kedat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dunia dan seisinya, yang diisi berbagai macam makhluknya, dari mulai onta, kuda, buaya, kura-kura, sampai binatang melata yang sudah dijamin rizkinya. Dan sampai Allah ciptakan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu yang bernama manusia. Dan manusia ini adalah sebaik-baiknya rupa, sebagaimana di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini sebaik-baiknya rupa. Sejelek-jeleknya manusia tetap paling ganteng dan paling cantik. Kalau tidak percaya silahkan datang ke kebun binatang, akurkeun tah beungeut teh. Ganteng mana, gelis mana. Bahkan istri saya mah, walaupun saya mukanya biasa-biasa, dia bilang saya ini lebih tampan daripada Arjuna. Dia bilang, abiku sayang, tidak ada laki-laki yang setampan dan seganteng Anda, seganteng Abi. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu manusia cantik, baru perjaka cantik atau tampan, hanya Abi yang kecinta. Masya Allah. Jadi ikhwah fillah sekalian, manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik rupa. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, hakim tertinggi, baginda tercinta, manusia termulia, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bu, ibu, araya ya teh ibu teh ya. Tiris bu, komo pribados tadi kehujanan di jalan. Qadarullah tadi nama mau pakai mobil lembaga, ternyata tadi perjanjian pagi itu jam 2 itu sudah sampai di rumah. Qadarullah sekarang masih di rest area pulang dari Bogor, jadinya naik motor kehujanan, tapi alhamdulillah bisa sampai tujuan. Nah, ini berkah doa Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita ini tidak terasa sekarang sudah di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan amal kebajikan buat orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi berbahagialah ketika usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira terhadap datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Bu, araya ya teh. Gembira enggak datangnya Ramadan teh gembira? Bahagia henteu? Bahagia. Tos meser acuk bedog can. Aya nu bahagia, aya oge ya bilangnya teh pusing saya Ustaz kalau udah bulan Ramadan teh banyak kebutuhan itu dan ini. Tapi kenapa hadis menyuruh kita gembira? Gembira itu bukan memikirkan hal itu, tetapi gembira di sini adalah karena kita harus gembira di bulan Ramadan, amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, insya Allah pada bulan Ramadan rezeki akan berkah. Semuanya baju lebaran bakal punya, semuanya insya Allah. Anu teu boga ge maksakeun, dah hayang boga baju lebaran. Nah, itu. Ikhwani fillah, hamba Allah yang berbahagia. Jadi intinya adalah kita harus gembira terhadap datangnya bulan Ramadan. Selain itu adalah dalam hadis lain bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Jika datang Ramadan maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Jadi itulah. Maka kita harus bahagia. Pak, aduh, tarunduh kumaha ya teh. Tiris. Jadi kita harus bahagia. Mau gak masuk surga? Mau? Ibu mau masuk surga? Mau? Benar? Mau sekarang apa nanti? Oh nanti. Kirain teh mau sekarang. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau masuk surga, mau nih. Pertanyaan kita, surga itu mau gak dimasukin sama kita? Ya. Ketika orang ini ditanya semuanya, mau gak masuk surga? Mau. Mau gak masuk neraka? Gak mau. Maunya masuk apa? Surga. Tapi yang jadi pertanyaan itu, surga itu mau gak dimasukin sama kita? Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar kita termasuk orang yang ingin masuk surga dan dirindukan oleh surga.
Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Nah, kita cross check. Surga itu merindukan berapa? 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka ini sesuai dengan tema indahnya bersama Al-Quran. Jadi kita kalau ingin masuk surga, dan surga pun kangen, merindukan hamba-hamba Allah untuk masuk ke dalamnya, yaitu yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita suka baca Quran, suka. Kalau Ramadan alhamdulillah, di mana-mana semangat baca Al-Quran. Tapi yang jadi pertanyaan, kita istiqomah tidak baca Qurannya. Kalau nanti selain Ramadan masih istiqomah enggak baca Qurannya, masih alhamdulillah. Jadi orang ini akan dirindukan oleh surganya Allah manakala orang ini gemar membaca Al-Quran. Tiap hari tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Jadi dia ini, orang ini menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak menggunakan waktu sisa. Kalau ada waktu sisa, nyantai, karek baca Quran. Gak ada waktu sisa, gak baca Quran. Orang ini menyempatkan waktunya sengaja untuk baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah di setiap hari kita akan senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Hatta itu cuma 1 ayat, yang penting istiqomah. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Quran. Sepanjang hidup kita senantiasa bersama Al-Quran. Insya Allah orang ini termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, fal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu Allah balas 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi 1 huruf itu dibalas sama Allah 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wal mimun harfun. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita mengucapkan alif lam mim, itu sudah mendapatkan berapa pahala? 30. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi 70 kali lipat. Bahkan pendapat lain sampai 100 kali lipat. Jadi ketika kita mengucapkan alif lam mim, kalau 100 kali lipat berarti jadi berapa? 300. 3.000. Masya Allah. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, kita ini harus senantiasa semangat untuk terus membaca Al-Quran. Ngan memang Pak, Al-Quran ini kalau dibaca bikin ngantuk. Betul nggak? Kita baca WA, baca Facebook, baca novel 1 jam, 2 jam kuat. Baca Quran baru 1 menit, 5 menit sudah perih mata itu, kedip-kedip. Aduh, ngantuk. Nah, jadi memang seperti itu. Kenapa? Karena godaannya banyak. Kata setan itu,
tidurlah, tidurlah, ngantuk, 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 ditarik bulu matanya supaya jadi ngantuk. Nah, tetapi kalau orang itu tetap melawan setan itu, dia akan tetap semangat. Makanya dia tetap semangat membaca Al-Quran. Satu hari minimal 1 juz. 1 juz gak satu hari? 1 juz gak? Ada yang enggak. Tapi yang penting ada kemauan. Jangan sampai 1 juz enggak. 1 lembar enggak. 1 halaman enggak. 1 ayat lupa. Enggak beres itu. Jadi harus menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dia itu senantiasa dikerumunin malaikat. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Artinya apa? Benar panjang pendeknya, benar makhorijul hurufnya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Dia insya Allah akan bersama para malaikat. Ustadz, saya belum lancar baca Qur'annya. Jangan kecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'talu fi wa huwa syaqul lahu ajrani. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia ini merasa kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya ajrani, 2 pahala. Alhamdulillah. Jadi tidak ada ruginya baca Quran ini. Mau yang lancar, mau terbata-bata, susah, tetap berusaha untuk membaca Al-Quran, insya Allah buat dia ini 2 pahala. Yang pertama, kesabarannya untuk terus membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah dia terus menyempatkan diri untuk istiqomah membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Saya masih terbata-bata, harus baca Quran. Kalau pengen bahagia, pengen masuk surga, memaksakan diri, gitu ya, memaksakan diri. Tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Terus sambil kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki bacaan kita. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kita ini dianjurkan untuk berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran. Gitu. Terus berusaha. Jangan malas. Ini mah sudah nggak bisa baca Quran teh, nggak mau belajar dan nggak ada kemauan untuk membaca. Itu yang paling rugi. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, teruslah berusaha semaksimal mungkin untuk dekat dengan Al-Quran. Minimal bagaimana? Bergaul dengan orang-orang yang biasa baca Al-Quran. Kalau selesai sholat maghrib misalnya nih, selain Ramadan ya, kumpul-kumpul di masjid, tadarus bareng. Jadi saling koreksi, saling memperbaiki bacaannya, begitu. Jadi terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal diamalkan buat diri sendiri. Terlebih bisa diamalkan buat orang lain. Apalagi bapak harus bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalian adalah kepala rumah tangga yang harus membimbing keluargamu bersama-sama untuk masuk surga. Begitu. Jadi terus berusaha. Minimal anak-anak kita ajari Al-Quran di rumah-rumah kita, supaya mereka cinta terhadap Al-Quran. Gimana caranya? Berusaha semaksimal mungkin untuk terus
mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Begitu. Supaya apa? Supaya kita ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran dusturuna. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Harus senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Begitu. Jangan pernah kita meninggalkan satu hari pun dengan Al-Quran. Kita harus senantiasa terus bersama Al-Quran sampai hayat berpisah dari kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi manakala kita, keluarga kita cinta Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, yakinlah hidup kita akan berkah, yakinlah hidup kita akan bahagia. Di rumahnya senantiasa gemar membaca Al-Quran, insya Allah rumah itu akan hangat dengan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, ij'alu qira'atakum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Jadikan bacaan-bacaan Al-Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepi tanpa Al-Quran, sepi, hening. Nanti rumahnya akan diisi oleh apa? Oleh jin, oleh setan yang senantiasa mengganggu. Tetapi ketika Al-Quran dibacakan di rumah kita, insya Allah jin dan lain sebagainya akan pergi dari rumah kita. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi ruqyah buat diri orang, buat rumah, buat tempat dan sejenisnya. Begitu. Makanya alangkah bahagianya ketika orang itu dekat dengan Al-Quran. Satu keluarga penggemar Quran, satu keluarga cinta Al-Quran, keluarga ini senantiasa dekat dengan Al-Quran. Alangkah bahagianya. Ilustrasi, ada satu keluarga namanya Pak Caca. Pak Caca punya anak 3. Yang pertama anaknya Cici, yang kedua namanya Cucu, yang ketiga namanya Cocok. Ketiga-tiganya ini dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Manakala anak ini sudah jauh dari orang tuanya, ketika berkumpul dipanggil satu-satu anaknya. Cici, iya Pak. Gimana kabarnya Ci? Sehat Pak, alhamdulillah. Sekarang Cici gimana kuliahnya, lancar? Lancar Pak. Semester berapa? Semester 8 Pak. Oh sibuk-sibuknya tuh. Iya Pak, lagi nyusun, bentar lagi sidang skripsi Pak. Tapi Cici masih suka baca Quran? Insya Allah Pak. Setiap hari Cici senantiasa dekat dengan Al-Quran, tak pernah meninggalkan Al-Quran satu hari pun. Alhamdulillah, kata bapaknya. Coba atuh, bapak pengen dengar bacaan Quranmu, masih istiqomah teh, masih bagus bacaannya. Insya Allah Pak, baca Cici. Mau surat apa Ci? Mau juz 29 aja, surat Al-Mulk. Silahkan Ci, baca sama Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ila akhir surah. Alhamdulillah, ada Ci, bahagia Ci. Ternyata kamu masih istiqomah baca Quran, enak dengarnya Ci. Alhamdulillah. Sekarang dipanggil lagi anak yang kedua. Siapa namanya yang kedua? Cucu. Torojol Cucu deh. Cucu. Cucu. Iya Pak. Mari Cu. Iya Pak. Gimana kamu Cu? Sekarang kuliah?
Lancar? Lancar. Semester berapa? Semester 2 Pak. Oh iya. Tapi cucu masih istiqomah baca Quran cu? Masih aku. Siapa dulu? Cucu gitu. Coba tuh. Tadi tetehmu teh udah baca, segera giliran cucu. Coba cu, lanjutin surat berikutnya cu. Surat apa Pak? Setelah surat Al-Mulk surat apa? Oh, Al-Qalam. Baca surat Al-Qalam. Lanjutin surat berikutnya, surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ila akhir surah. Bahagia kata bapaknya. Cu, ternyata kamu masih istiqomah. Alhamdulillah, bahagia kata bapaknya. Sekarang dipanggil anak laki-laki satu-satunya. Siapa namanya tadi? Coco, kan dia Coco. Iya Pak. Kumaha Cok, sekolah lancar Cok? Sekolah lancar Pak. Ayeuna teh sekolah di mana? STM Pak. Oh, Bareto. Kedengeran teman-temanmu ada yang tawuran tuh, anak-anak STM. Kamu ikutan enggak? Enggak tuh Pak. Itu kan perilaku yang tidak baik Pak. Saya mah enggak ikutan, di sekolah saja saya mah Pak. Oh gitu? Alhamdulillah. Bapak khawatir kamu ikut tawuran. Enggak Pak, alhamdulillah. Syukur atuh kalau gitu mah. Tuh, dengar gak tadi kakak-kakakmu, cici, cucu? Sekarang giliran kamu. Masih suka baca Quran gak? Masih atuh Pak. Asal kedengeran bareng ke bapak ge kalau saya di kamar baca Quran. Nyaeta bapak mah sok kadang-kadang teu denger, mata teh ge ku bapak teh kudu didengerin. Sok atuh buktikeun, bener bisa? Bener atuh Pak. Serius buka? Cius atuh Pak, cius. Bisa Pak. Istiqomah. Benar Pak. Masa sih begitu amat sama aku teh? Coba tuh. Lanjutin surat berikutnya. Coba surat apa? Setelah Al-Mulk, Al-Qalam surat apa? Ayo. Al-Haqqah ya Pak? Sok coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Nya orang cowok gini pintar baca Quran teh. Nya tuh aku kan anak satu-satu lakinya papa. Masa nggak bisa? Oh iya, syukur, bahagia Pak. Alhamdulillah. Setelah itu giliran anak-anaknya, ari bapak masih suka baca Quran gak? Ya suka tuh, suka. Bener Pak. Nya geus tong riweuh. Nyampe. Osok. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadikan keluarga kita adalah keluarga yang gemar membaca Al-Quran. Minimal nih, kalau bapak-bapak semuanya sekarang dikaruniai anak itu, minimal satu orang dari keluarga kita menjadi penghafal Al-Quran, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Minimal jadikan satu orang dari keluarga kita pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena satu orang yang hafid Quran akan menjamin 10 keluarganya untuk ikut masuk surga. Jadi jangan terus mengejar dunia. Wow. Coba satu orang saja di keluarga kita itu berangkatkan ke pondok pesantren,
pesantren tahfizul Quran. Sekarang di mana-mana ada. Yang penting ada kemauan orang tuanya dan ada kemauan anaknya. Tapi yakinlah manakala orang tuanya semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya, insya Allah anak itu bakal mengikuti orang tua. Iya mah anakna males, kolot nage jadi santri mah tidak meyakinkan karena tite masa depannya. Gimana? Sekarang mah kalau tidak ingin anaknya fokus satu pelajaran atau satu pendidikan, sekarang mah sudah musimnya boarding school. Sekarang mah di pesantren-pesantren itu sudah ada sekolahnya, jangan khawatir. Tinggal kita bersungguh-sungguh memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Berangkatkan pesantren. Siapa? Kunaon cari cimoy. Siap masukin anak ke pesantren? Siap? Siap atuh. Harus siap ya. Minimal 1 orang. Apalagi semuanya berangkatkan ke pesantren. Kalau 1 orang anak kita yang hafidz Quran bisa menjamin 10 keluarganya, bagaimana kalau anak kita itu banyak 3, 4, 5 semuanya hafidz Quran? Oh, Masya Allah, alangkah bahagia. Gitu. Jadi jadikan anak-anak kita itu menghafal Al-Quran agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah kalamullah. Manakala kita membaca Al-Quran, itu seolah-olah Allah itu sedang berbicara dengan kita. Begitu. Jadi Al-Quran itu dibaca, Pak. Al-Quran itu dibaca, Bu. Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran teh dipajang di rumah. Punya Quran, punya mushaf Al-Quran, punya semuanya. Dibaca enggak? Dibaca, dipajang. Gaya-gaya waktu akad nikah, saya nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin, 1 mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ari Al-Qurannya dipajang, bukan dibaca. Disimpan di lemari kaca, kenang-kenangan mas kawin. Gimana ini teh? Salah kaprah. Jadi kalau Al-Quran itu di rumah seseorang, kalau kelihatan Al-Quran itu sedikit rada-rada kucel, itu hebat. Tandanya suka dibaca. Kalau di rumah seseorang Al-Quran itu masih bersih, rapi, bening, kertasnya masih pokoknya rapat kayak gitu, jadi pertanyaan, osok dibaca tara itu. Nah, gitu. Jadi dibaca, Pak. Dibaca. Bukan dipajang, dibaca. Begitu. Insya Allah, manakala kita senantiasa gemar membaca Al-Quran, tadi akan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa gemar baca Al-Quran, dan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama adalah yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Apa lisan? Ucapan kita senantiasa dijaga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Makanya diam itu emas. Daripada banyak bicara yang enggak manfaat, apalagi menyakiti hati orang, apalagi menggibah, ngomongin kejelekan orang, apalagi bulan Ramadan, pahala puasanya rontok gara-gara menggibah. Jadi harus hati-hati terhadap lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena prasangka itu adalah ismun, dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan janganlah kalian saling menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Hati-hati lisan kita. Kenapa? Karena syair Arab menyatakan jarohatu sananil hati amu wala yaltamu majaroha lisan. Kalau luka karena pedang itu mudah untuk sembuh kembali. Tapi luka karena lisan, obatnya susah dicari, lama sembuhnya. Bahkan bertahun-tahun ketika ketemu masih ingat, orang ini yang pernah ini teh. Masih ada biasanya di hati teh. Tersimpan. Walaupun udah minta maaf, sudah dimaafkan. Maaf. Minal aidin wal faidin, udah cipika-cipiki, udah iya memaafkan, iya. Tetapi hati itu masih luka biasanya. Lama sembuhnya. Makanya harus hati-hati. Sekarang mah jarang Ustaz. Kayak zaman dulu ngumpul-ngumpul sama tetangga, ngerumpi, menggibah, jarang sekarang mah. Sekarang mah lebih senang di rumah, alhamdulillah. Tapi di rumahnya apa? Main HP, main WA. Di WA, di grup apa? Ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini adalah jarimu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jari-jarimu bisa mengatakan sesuatu yang menyakiti orang, ngomongin orang, dan lain sebagainya. Hati lisan. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Apalagi ibu-ibu nih, Bu, araya kene Bu, ibu harus hati-hati kalau bicara sama siapa? Suami. Hati-hati kalau bicara sama suami. Jangan sampai suara ibu meninggikan suara ibu lebih daripada suara suamimu. Kenapa? Karena manakala ibu berteriak, marah, bertengkar kepada suami, malaikat sedang melaknatmu. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Ini mau yang suaminya nyong, istrinya wah, rumah itu jadi ramai. Yang ini nggak mau kalah, yang ini nggak mau kalah, terus na'udzubillah. Sehingga apa? Akhirnya timbul hati yang terluka, saling terluka. Suaminya merasa terluka, dimarahin sama istrinya menangis terluka, dimarahin sama suaminya. Dua-duanya sakit hati, menangis dua-duanya. Ku menangis. Hati-hati. Jangan sampai lisan kita melukai orang. Siapa saja. Orang lain, apalagi keluarga kita pun jangan. Anak kita, istri kita, suami kita, di sekitar kita, jangan sampai kata-kata kita melukai hati orang lain. Hati-hati. Hafidhi lisan, jaga lisan. Jangan sampai terpeleset. Makanya alangkah indahnya manakala lisan ini senantiasa basah dengan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Itu jauh lebih hebat. Jadi kalau orang senantiasa menjaga lisan, kalau ada orang misalnya teteh tahu nggak itu tadi itu begini puasa nanti aja terus maghrib, wah sama aja.
Nanti nunggu buka udah maghrib kita ngomongin orang sama gak beres ya. Jadi hati-hati jangan sampai ya, jaga lisan kita. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, lisan kita sampai melukai orang yang telah membesarkan kita, yang telah melahirkan kita. Siapa? Orang tua kita. Hati-hati. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan sampai berkata kepada ibu, kepada bapak. Jangan sampai membentak ibu bapak kita. Karena kalau hatinya sudah terluka, Allah murka terhadap kita. Radallahi fi radil walidain wasakhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi harus hati-hati kepada orang tua kita. Manakala orang tua kita sekarang jauh dari kita, dan waktu Ramadan sebelum-sebelumnya kita belum sempat pulang, belum bertemu dengan orang tua kita, tolong untuk Ramadan ini pulanglah. Temui ibumu, apalagi ibumu yang sudah tua. Temui dia, peluk badannya, cium keningnya, minta maaf, bersujud, mohon ridhonya. Ibu, bapak, ampuni saya. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang sudah melukai hati ibu, tolong dimaafkan. Tolong ridhoi apa yang telah saya lakukan. Ampuni saya, ampuni. Maafkan saya, Pak, maafkan. Jangan sampai orang tua kita meninggal dalam keadaan membenci kita, dalam keadaan kesal terhadap kita. Na'udzubillah. Hati-hati lisan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita, dan kita senantiasa dekat dengan Allah untuk banyak membaca Al-Quran, untuk membaca zikrullah. Lisan kita ini basah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, sehingga kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan yang ketiga, percepat ya Pak. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang di bawah kita. Kita senantiasa bersedekah. Makanya alhamdulillah bulan Ramadan ini di mana-mana orang-orang itu semangat untuk bersedekah, membagikan takjil di mana-mana. Itu karena terpacu dengan hadis, yaitu orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah memberikan makan kepada yang lapar. Siapa yang sedang berpuasa? Lapar gak kita? Lapar, lagi puasa. Manakala setetes air itu masuk ke kerongkongan kita, insya Allah dosa-dosa kita orang yang bersedekah itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teruslah kita bersedekah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibarat menanam satu biji, dan dari satu biji itu tumbuh 7 batang, dan dari 7 batang itu keluar 100 batang. Jadi satu dibalas oleh Allah 700. Masya Allah. Itu di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan berapa kali lipatnya lagi.
Makanya orang-orang ini gemar bersedekah pada bulan Ramadan, terus terpacu semangat untuk bersedekah. Alhamdulillah. Dan bagi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, keluarganya yang belum menyempatkan diri untuk bersedekah, cobalah bersedekah sekemampuannya. Gak usah besar-besar, Pak. Yang penting ikhlas. Apalagi besar, ikhlas. Sedikit ikhlas, alhamdulillah. Besar ikhlas, masya Allah. Itu. Ya, berat sedekah teh, masih banyak kebutuhan lain. Anak-anak belum baju lebaran, ibunya baru sasut pastel, saya belum, suaminya gimana atau itu. Harus memaksakan diri begitu, bersedekah semampunya. Sedikit ikhlas, insya Allah berkah. Besar ikhlas, berkah. Begitu. Yang penting adalah ada kemauan kita. Makanya alhamdulillah, ini dalam rangka bukber begini, ini pastinya orang ini semangat. Oh, dari saya saja, dari saya saja, dari saya. Alhamdulillah. Kalau semuanya saya ngasih, namanya saling berbagi. Itu sama, pahalanya sama. Saling berbagi, begitu. Mengajak orang untuk sama-sama bersedekah. Yakinlah, ketika kita mengajak orang lain untuk bersedekah, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi ajaklah teman-teman kita di grup-grup kerja, di grup yang lainnya. Kita ajak sedekah yuk. Kita bagi tajil di mana? Sini. Buat warga gitu. Ya, begitu. Ajak saudara-saudara kita. Harus ada kemampuan, harus ada pelopornya. Gitu ya, harus ada pelopornya. Dan pelopor ini termasuk orang yang mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Begitu. Jadi terus bersemangat untuk bersedekah terus. Berat, ya memang kalau berat harus paksakan. Dan memang sebaik-baik sedekah itu yang berat untuk mengeluarkannya. Lihat surat Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan yang lebih manakala orang itu belum menginfakkan dari apa yang dia sayangi, dia cintai, dia berat untuk mengeluarkan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya uang 10 juta, ngasih ukur 10.000, 20.000, paling besar 100.000 masih sedikit atuh. Ya, coba ditantang, punya uang 100.000, keluarin 50.000, berani nggak? Harus berani, yakin. Yakin. Kalau yakin, insya Allah akan Allah ganti. Tapi kalau tidak yakin, janganlah, jangan. Ya, kalau tidak yakin, jangan. Daripada nanti malah timbul masalah baru, sedekah. Udah ditanya sama istrinya, Pak, uang yang 100.000 itu mana? Sedekahin 50.000. Wah, kita juga masih punya ini. Ibu-ibu. Jadi akhirnya jadi timbul masalah, bertengkar. Jangan. Kecuali dua-duanya